Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Urifa, NIM 2211050-357 dari program studi akuntansi syariah. Di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan kerajaan Islam di Asia Tenggara, khususnya di Malaka dan Nusantara. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Materi yang pertama yaitu Kerajaan Malaka. Sejarah berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka atau Kesultanan Melaka adalah sebuah kerajaan Melayu yang berdiri di Malaka, tepatnya di Malaysia. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara. Kemudian mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-15 dengan menguasai jalur pelayaran Selat Malaka sebelum ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511. Pembentukan negara Malaka ini disinyari ada kaitannya dengan perang saudara yang terjadi di Majapahit pada tahun 1360 Masehi. Sewaktu perang saudara tersebut, para Meswara putra Raja Sriwijaya turut terlibat karena ia menikahi dengan salah satu putri Majapahit. Pada saat itu, para Meswara kalah dalam perang tersebut dan melarikan diri ke Tumasik yang sekarang menjadi Singapura yang berada di bawah pemerintahan Siam pada saat itu. Beliau membunuh penguasa Tumasik yang bernama Temanggi dan kemudian menobatkan dirinya sebagai penguasa baru. Persoalan ini diketahui oleh kerajaan Siam dan memutuskan untuk balas dendam atas kematian Temanggi pada saat itu. Para Meswara dan pengikutnya mengundurkan diri ke Muar dan akhirnya sampai di Malaka, lalu membuat sebuah kerajaan baru di sana pada tahun 1402 Masehi. Menurut versi ini, kedatangan Islam ke Malaka terjadi pada tahun 1406 Masehi ketika para Meswara menganut Islam dan mengganti nama beliau menjadi Muhammad Iskandar Shah. Yang kedua, masa kejayaan Kerajaan Malaka. Malaka menjadi bandar dagang yang banyak didatangi oleh saudagar Islam dari berbagai negara. Akibatnya, Laut Lamban Islam mulai berkembang di Malaka dibuktikan dengan pada tahun 1414 Masehi. Meswara yang merupakan raja pertama Malaka menganut Islam. Kemudian, Kerajaan Malaka menjadi kerajaan Islam dengan Islam sebagai agama resmi mereka. Malaka mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah pada tahun 1445 sampai 1459 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah tersebut, Malaka melakukan ekspansi di semenanjung Malaya dan pesisir timur pantai Sumatera. Selanjutnya, Kerajaan Malaka itu berkembang sebagai pusat perkembangan agama Islam di Asia Tenggara, sehingga saat mereka kembali ke Jawa, mereka membantu menyebarkan Islam di tanah Jawa. Islam kemudian meluas dari Jawa sampai Kalimantan Barat. Selanjutnya, Raja atau Sultan Kerajaan Malaka. Raja-raja yang memerintah Kerajaan Malaka diantaranya yaitu yang pertama Iskandar Shah. Beliau menjabat dari tahun 1396 sampai 1414 Masehi. Tepatnya pada abad ke-15 Masehi, di Majapahit terjadi perang Parekrek yang mengakibatkan para Meswara melarikan diri bersama pengikutnya dari daerah Blambangan ke Tumasik. Kemudian melanjutkan perjalanannya
sampai ke Semenanjung Malaya dan mendirikan KP Malaya. Secara geografis, posisi KP Malaya sangat strategis, yaitu di Selat Malaka, sehingga banyak dikunjungi para pedagang dan berbagai negara, terutama pedagang Islam, sehingga kehidupan perekonomian Malaka berkembang pesat. Selanjutnya, raja yang kedua yaitu Muhammad Iskandar Shah yang memerintah pada tahun 1414 sampai 1424 Masehi, yang merupakan putra dari Iskandar Shah. Pada pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka diperluas lagi hingga mencapai seluruh Semenanjung Malaya. Selanjutnya, Muzaffar Shah memerintah pada tahun 1424 sampai 1458 Masehi. Setelah berhasil menyingkirkan Muhammad Iskandar Shah, ia kemudian naik tahta dengan gelar Sultan Muzaffar Shah, merupakan raja kerajaan Malaka yang pertama yang memiliki gelar sultan. Pada masa pemerintahannya, terjadi serangan dari kerajaan Siam, namun dapat digagalkan. Selanjutnya, mengadakan perluasan wilayah ke daerah-daerah yang berada di daerah sekitar Kerajaan Malaka, seperti Pahang, Indragiri, dan Kapar. Selanjutnya, Sultan Mansur Shah pada tahun 1458 sampai 1477 merupakan putra dari Sultan Muzaffar Shah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mencapai puncak kejayaan sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Selanjutnya, Sultan Auladdin Shah memerintah pada tahun 1477 sampai 1488 Masehi. Beliau merupakan putra dari Sultan Mansur Shah. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Malaka mulai mengalami kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan Kerajaan Malaka mulai melepaskan diri. Hal ini disebabkan oleh karena Sultan Alauddin Shah bukan merupakan raja yang cakap. Yang selanjutnya, Sultan Mahmud Shah memerintah pada tahun 1488 sampai 1511 Masehi. Merupakan putra dari Sultan Alauddin Shah. Pada masa pemerintahannya tersebut, Kerajaan Malaka menjadi kerajaan yang sangat lemah. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian kecil Semenanjung Malaya. Hal ini menambah kondisi Kerajaan Malaka menjadi suram. Pada tahun 1511 Masehi, terjadi serangan oleh Portugis di bawah pimpinan Alfonso dan berhasil merebut Kerajaan Malaka. Akhirnya, pada saat itu, pada masa Sultan Mahmud Shah, Malaka akhirnya jatuh ke tangan Portugis. Selanjutnya, kondisi masyarakat Kerajaan Malaka. Yang pertama, kehidupan politik Kerajaan Malaka. Politik negara yang dijalankan dan diselenggarakan pada para Sultan Malaka adalah paham politik hidup berdampingan secara damai dan efektif. Paham politik tersebut dibuktikan dengan hubungan diplomatik dan ikatan perkawinan. Politik semacam ini dilakukan untuk melindungi keamanan, baik dalam maupun luar kerajaan. Saat itu ada dua kerajaan besar yang harus diwaspadai, yakni Cina dan Majapahit. Untuk itu, Malaka membangun hubungan damai dengan kedua kerajaan tersebut. Menindaklanjuti politik negara yang dijalankan, selanjutnya para mesuara menikahi seorang putri Majapahit
Para sultan yang memegang kuasa sesudah Prameswara tetap menjalankan politik bertetangga baik ini. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya Kerajaan Malaka. Pada saat itu, seni sastra Melayu berkembang dengan cepat, seperti banyaknya karya sastra bermunculan yang melukiskan tokoh kepahlawanan dari Kerajaan Malaka, seperti Hikayat Hang Tuah. Malaka yang merupakan kerajaan maritim memiliki masyarakat yang hubungan sosialnya sangat kurang, bahkan cenderung bersifat individualisme. Selanjutnya, kehidupan ekonomi Kerajaan Malaka. Kehidupan perekonomian masyarakat Malaka tersebut bertumpu pada perdagangan dan pelayaran. Selanjutnya, kemunduran Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengalami kemunduran setelah kematian Sultan Mansur Shah. Para penerusnya tidak mampu mempertahankan kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Selain itu, kerajaan ini juga menghadapi ancaman dari bangsa Eropa yang mulai menjelajahi Asia Tenggara untuk mencari rempah-rempah. Kemunduran kerajaan tersebut terjadi pada tahun 1511. Saat itu terjadi perang yang dipimpin oleh Alfonso dari Portugis sehingga mengakibatkan kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sejarah masuknya Islam di Nusantara itu terbagi menjadi 4 teori. Yang pertama, teori Mekah. Berdasarkan teori Mekah ini, sejarah masuknya Islam ke Nusantara terjadi pada abad 7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya karena ada beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebutkan ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Sumber lain juga menerangkan bahwa para pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Nusantara, kemudian menikah dengan penduduk sekitar, dan membangun keluarga. Mereka juga berdakwah di dalam negeri Indonesia. Selanjutnya, teori Gujarat. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam dan melahirkan kerajaan yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Selanjutnya, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-13, namun melalui para pedagang Persia, atau kini lebih dikenal dengan Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kerajaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Para sejarawan meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia. Lantarannya banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh hingga Jawa. Namun beberapa pihak menyebut aliran Islam bangsa Persia adalah Syiah. Sementara aliran Islam yang berkembang pesat saat ini Sementara aliran Islam yang berkembang pesat di dalam negeri adalah Sunni. Yang selanjutnya, teori Cina. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina pada masa dinasti Tang, sekitar 615 sampai 905 Masehi.
Ada juga yang meyakini bahwa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah hingga lahirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Islam Samudra Pasai. Kerajaan Islam ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Muncul sekitar awal atau pertengahan abad ke-15 Masehi sebagai salah satu hasil dari proses Islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang Muslim sejak abad 7 Masehi. Raja pertama yang memerintah kerajaan tersebut yaitu Malik al-Saleh. Kerajaan Islam Samudra Pasai berlangsung sampai tahun 1524 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis yang mendudukinya selama 3 tahun. Kemudian tahun 1524 Masehi direbut oleh kerajaan Aceh di bawah pimpinan rajanya yaitu Ali Muhayyad Shah. Yang kedua, kerajaan Islam Demak. Itu didirikan atas prakarsa para wali di bawah pimpinan Sunan Ampel. Wali Songo sepakat mengangkat Raden Patah sebagai raja pertama kerajaan Islam di Demak. Masa kekuasaan Raden Patah berlangsung kira-kira abad ke-15 hingga awal abad ke-16 Masehi. Ia digantikan anaknya yang bernama Pati Unus pada tahun 1507 Masehi. Pati Unus digantikan oleh Sultan Trenggono yang dilantik oleh Sunan Gunung Jati. Pada masa ini agama Islam berkembang sampai ke Kalimantan Selatan. Dalam penyerangan di Blambangan, Sultan Trenggono meninggal pada tahun 1546 Masehi dan kedudukannya digantikan oleh Joko Tengkir yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Pada masa inilah kerajaan Islam pindah dari Demak ke Pajang. Selanjutnya, kerajaan Islam Pajang. Sultan pertamanya yaitu Joko Tingkir. Pada masa pemerintahannya, ia berusaha memperluas wilayah kekuasaannya ke pedalaman timur sampai ke Madiun. Setelah itu menaklukkan Blora pada tahun 1554 Masehi dan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Setelah meninggalnya Joko Tingkir pada tahun 1587 Masehi, kedudukannya digantikan oleh Arya Penggiri. Sementara anak Joko Tingkir yaitu Pangeran Benawa diberikan kekuasaan di Jipang. Tetapi ia mengadakan pemberontakan kepada Arya Penggiri dengan mendapatkan bantuan dari Senopati Mataram. Usaha Pangeran Benawa berhasil dan ia memberikan tanda terima kasih kepada Senopati berupa hak atas warisan ayahnya. Tetapi ia menolak tawaran itu dan hanya meminta pasukan kerajaan Pajang untuk dipindahkan ke Mataram. Dengan demikian, kerajaan Mataram berada di bawah perlindungan yang kemudian menjadi daerah kekuasaan Mataram. Selanjutnya, kerajaan Mataram Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati. Senopati saat itu berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Setelah meninggalnya Senopati, ia digantikan oleh putranya yang bernama Sedaing Krapyah. Kemudian digantikan lagi oleh Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung inilah kontak-kontak bersenjata antara kerajaan Islam Mataram dengan VOC mulai terjadi. Tahun 1646 Masehi ia digantikan oleh putranya yaitu Amangkurat. Pada masanya
Pada masa Amangkurat terjadi perang saudara dengan perang Alit yang mendapatkan dukungan dari para ulama. Akibatnya, para ulama pendukung dibantai habis pada tahun 1647 Masehi. Pemberontakan itu kemudian diteruskan oleh Raden Kajoran pada tahun 1677 dan 1678 Masehi. Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi ya, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi dapat meruntuhkan kerajaan Islam Mataram. Selanjutnya, kerajaan Islam Banten didirikan oleh Sunan Gunung Jati yang bernama Sultan Hasanuddin, yang merupakan raja pertama di Banten. Ia meluaskan daerah Islam, yaitu Lampung dan daerah sekitar di Sumatera Selatan. Setelah Sultan Hasanuddin meninggal, kedudukannya digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Yusuf. Ia menaklukkan Pakuan tahun 1579 Masehi sehingga banyak bangsawan Sunda masuk Islam. Setelah Yusuf meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad. Selama itu, kekuasaannya itu dipegang oleh Kodli bersama 4 pembesar istana lainnya. Setelah Yusuf meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang masih kecil yang bernama Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir dan mendapat gelar Sultan dari Mekah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.